Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah biopsikologi. Hasil diskusi yang akan kami sampaikan pada video kali ini adalah materi mengenai anatomi sistem syaraf perifer. Nah, apa saja pembahasannya? Mari simak pembahasan berikut ini. Sebelumnya berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alvareta Junior Anfatati. Yang kedua, Riyardi Adiwijoyo. Yang ketiga, Lutfiana Alfaridoh. Dan yang terakhir, Ulia Khairun Nisa. Langsung saja, mari kita menuju materi yang pertama. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita membahas mengenai sistem syaraf perifer, kita akan mengulas sedikit mengenai sistem syaraf. Dan ini adalah skema sistem syaraf. Sistem syaraf adalah kelompok sistem yang memiliki fungsi dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem syaraf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem syaraf pusat dan yang kedua adalah sistem syaraf perifer. Sistem syaraf pusat tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem syaraf perifer tersusun atas sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Nah, di dalam sistem syaraf somatik juga terdiri dari saraf aferen dan saraf eferen. Begitu pula sistem syaraf otonom. Namun, untuk saraf eferen di sistem syaraf otonom ini tersusun lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, setelah tadi kan kita mengulas sedikit mengenai sistem syaraf. Sekarang kita menuju ke materi inti kita, yaitu sistem syaraf perifer. Apa sih sistem syaraf perifer itu? Sistem syaraf perifer adalah sistem di luar sistem syaraf pusat, di mana ia memiliki fungsi menjalankan otot dan organ tubuh. Selain itu, sistem ini juga memiliki fungsi memungkinkan sistem syaraf pusat berkomunikasi dengan bagian tubuh manusia. Sistem syaraf perifer tersusun atas syaraf yang memiliki cabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke bagian tubuh. Berbeda dengan sistem syaraf pusat, sistem syaraf ini itu tidak dilindungi oleh tulang, sehingga rentan terhadap racun dan luka mekanis. Nah, ini adalah skema mengenai sistem syaraf perifer secara lebih spesifik. Sistem syaraf perifer tersusun atas sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Sistem syaraf somatik terdiri dari spinal nerves atau saraf tulang belakang dan cranial nerves atau saraf kepala. Sedangkan sistem syaraf otonom tersusun atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari lebih detail mengenai sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Sistem saraf somatik atau somatic nerves atau yang biasa disebut dengan sistem saraf sadar merupakan bagian saraf yang berinteraksi langsung dengan bagian terluar tubuh yang juga bersifat voluntary atau di bawah pengaruh kesadaran. Sistem saraf somatik bertugas mengontrol aktivitas yang diatur oleh otak. Sistem saraf somatik tersusun dari dua macam saraf seperti yang pertama, saraf aferen atau afferent nerves dan juga saraf eferen atau efferent nerves. Sistem saraf somatik juga terdiri dari saraf tulang belakang atau spinal nerve dan juga saraf kepala atau cranial nerve. Spinal nerves atau saraf tulang belakang dimulai dari ujung saraf dorsal sampai ventral yang terletak di bagian terluar dari sumsum tulang belakang. Saraf tulang belakang terlihat keluar rongga dan juga memiliki cabang di sepanjang lintasan menuju otot atau reseptor sensoris yang akan menghasilkan respon motorik, yang disebut dengan saraf eferen. Namun, sebelum sampai pada sistem saraf pusat sensorik, akan mendistribusikan informasi yang diperolehnya dari reseptor tubuh menuju saraf pusat. Yang saraf ini disebut dengan saraf aferen. Cabang-cabang yang ada pada saraf tulang belakang ini umumnya disertai pembuluh darah, terutama cabang yang langsung menuju ke dalam otak. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf kiri dan kanan atau 62 saraf. Yang pertama, 8 pasang ruas tulang leher atau cervical, 12 pasang ruas tulang dada atau thoracic, 5 pasang ruas tulang ruas punggung bawah atau lumbar, 5 pasang ruas tulang panggul atau sakral, dan 1 pasang ruas tulang ekor atau kogigel. Proses informasi dari reseptor sampai menuju ke otak adalah bagian tubuh yang menerima respon sensoris
akan mengirimkan sinyal kepada somasel dari akson-akson tulang belakang menuju ke otak dan tulang belakang. Letak somasel tersebut adalah di bagian terluar sistem saraf pusat kecuali untuk sistem visual atau mata karena retina termasuk dalam bagian otak. Somasel yang tadinya membawa reseptor sensoris akan berkumpul di dorsal root ganglia. Neuron-neuron yang berada di dorsal merupakan neuron unipolar karena semua akson yang terdapat pada dorsal bersifat unipolar sensorik. Batang akson yang bercabang di dekat somasel mengirim informasi ke sumsum tulang belakang dan ke organ-organ sensoris. Setelah itu, akson dari dorsal root akan menyampaikan informasi sensori motorik. Beberapa urat saraf menyatu menjadi sebuah jaringan urat saraf yang biasa disebut dengan istilah plexus. Plexus sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, plexus cervicalis, yang terdiri dari gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Yang kedua yaitu plexus branchialis, yang mempengaruhi bagian tangan. Dan yang ketiga yaitu plexus sacralis yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saraf pada kepala atau yang biasa dikenal dengan cranial nerve. Saraf pada kepala terdiri dari 2 pasang saraf yang meninggalkan permukaan ventral otak. Fungsi saraf pada kepala sendiri adalah untuk mengkontrol saraf sensoris dan motoris yang terdapat pada bagian kepala dan leher. 12 saraf yang terdapat di kepala terdiri dari 3 pasang saraf sensoris, yaitu olfaktori, optik, vestibuli-koklearis. 5 pasang saraf motor, okulomotor, troclear, abdusen, spinal aksesori, dan juga hipoglossus. 4 pasang saraf gabungan, sensori dan motori, terdiri dari trigeminus, facial, glosopharyngeal, dan vagus. Pada slide kali ini, kita akan melihat gambar saraf kepala atau cranial nerve. Jika kalian melihat pada gambar ini, kalian akan menemukan ada gambar seperti benang merah, itu menandakan saraf sensori, dan benang biru menandakan saraf motori. Benang campuran antara merah dan biru menandakan saraf sensori dan motori. Pada bagian yang berwarna kuning itu adalah batang otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada saraf kepala atau cranial nerve. Pertama, diffractory olfactory sebagai sensori untuk mengkontrol indera penciuman. Yang kedua, optik sebagai sensori untuk mengkontrol penglihatan. 3, okulomotor sebagai motorik dan sensorik untuk mengontrol pupil mata. Yang keempat, troclear sebagai motorik sensorik untuk mengontrol gerakan mata. Yang kelima, trigemius sebagai sensorik dan motorik untuk mengontrol bagian wajah seperti mengunyah. Yang keenam, abdusen sebagai motorik dan sensorik untuk mengontrol gerakan mata. Yang ketujuh, wajah atau facial sebagai sensorik dan motorik untuk mengkontrol sensasi rasa dari 2/3 bagian lidah, ekspresi wajah, sekresi air mata, salivasi, diatasi pembuluh darah kranal. Yang kedelapan, auditory vestibular sebagai sensorik mengontrol pendengaran. Yang ke-9, glosopharyngeal sebagai sensori motori, tugasnya adalah mengkontrol rasa 1/3 bagian posterior lidah, salivasi, dan juga menelan. Yang ke-10, vagus sebagai sensori motori, fungsinya sebagai sensasi dari organ-organ perut dan dada, kontrol organ-organ perut dan dada dari otot-otot tenggorokan. Yang ke-11, akseri spinal
sebagai motori sensori. Fungsinya adalah mengkontrol gerakan leher, bahu, dan kepala. Yang ke-12 adalah hipoglossus sebagai sensori motori, gerakan-gerakan lidah, sinyal-sinyal sensorik dari otot-otot lidah. Pada umumnya, saraf kepala hanya ada pada daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati bagian leher hingga pada bagian rongga perut. Nervus vagus merupakan saraf otak yang paling penting karena jangkauan nervus vagus sangat luas dan biasanya juga disebut dengan saraf pengembara. Materi yang selanjutnya adalah sistem saraf otonom. Nah, apa sih sistem saraf otonom itu? Jadi teman-teman, sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf perifer atau biasa disebut dengan sistem saraf tepi yang sebagian besar bertindak independen. Saraf otonom terdiri dari saraf yang ada di otot polos, otot jantung, dan kelenjar endokrin maupun kelenjar eksokrin. Sistem saraf otonom tersusun atas serabut saraf dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom terdiri dari saraf aferen dan saraf eferen pada sistem saraf somatis. Nah, sistem saraf eferen sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. 1. Sistem saraf simpatik. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu sistem saraf simpatik? Oke, jadi saraf simpatik merupakan saraf motorik otonom yang projek atau keluar dari CNS di daerah lumbar. Di bagian belakang tubuh yang paling sempit biasanya di daerah pinggang. Dan torasik atau daerah dada di sumsum tulang belakang. Nah, saraf simpatik ini menimbulkan respon yang menyiapkan tubuh kita untuk beraktivitas fisik yang lebih berat dalam keadaan gawat darurat atau dalam kondisi stres yang biasa disebut dengan respon fight or flight. Saraf simpatik ini berperan dalam aktivitas yang berhubungan dengan pengeluaran energi dari dalam tubuh kita. 2. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik adalah saraf yang mempunyai fungsi mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat fase istirahat. Saraf ini mempunyai peran dalam aktivitas tubuh yang berkaitan dengan penyimpanan energi. Letak saraf parasimpatik lebih dekat dengan otak karena saraf parasimpatik ini berpangkal di medula oblongata. Saraf parasimpatik terdapat di dalam proses seperti salivasi, sekresi di kelenjar pencernaan, dan peningkatan aliran darah ke sistem gastrointestinal. Baik, ini adalah contoh skema sistem saraf otonom. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, sudah tertera. Di situ ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik beserta fungsi-fungsinya terhadap organ tubuh manusia. Ini adalah tabel mengenai fungsi neuron simpatik dan parasimpatik oleh Pinel. Saraf simpatik pada kelenjar ludah berfungsi sebagai menurunkan sekresi, sedangkan parasimpatik pada kelenjar ludah berfungsi sebagai menaikkan sekresi. Simpatik pada organ jantung berfungsi sebagai menaikkan detak jantung, parasimpatik pada organ jantung berfungsi sebagai menurunkan detak jantung. Selanjutnya, saraf simpatik pada pembuluh darah berfungsi sebagai mengontriksi atau menciutkan pembuluh darah, sedangkan parasimpatik pada pembuluh darah berfungsi sebagai mendilatasi pembuluh darah atau melebarkan pembuluh darah. Terus, saraf simpatik pada penis berfungsi sebagai ejakulasi, saraf parasimpatik pada penis berfungsi sebagai ereksi. Selanjutnya, saraf simpatik pada otot-otot radial iris berfungsi sebagai mendilatasi pupil atau melebarkan pupil, sedangkan saraf parasimpatik pada otot-otot radial iris tidak ada efek. Saraf simpatik pada otot-otot lingkar iris tidak ada efek, sedangkan parasimpatik memiliki efek yaitu mengontriksi pupil atau menciutkan pupil. Kemudian, saraf simpatik pada kelenjar air mata tidak ada efek. Saraf parasimpatik pada kelenjar air mata memiliki fungsi menstimulasi atau merangsang sekresi. Selanjutnya, saraf simpatik pada kelenjar keringat
berfungsi sebagai menstimulasi sekresi, sedangkan saraf parasimpatik pada kelenjar keringat tidak ada efek. Selanjutnya, saraf simpatik pada lambung dan usus tidak ada efek. Saraf parasimpatik pada lambung dan usus memiliki efek menstimulasi sekresi atau merangsang sekresi. Saraf simpatik pada paru-paru berfungsi sebagai mendilatasi bronkoli atau melebarkan bronkoli, menghambat sekresi lendir. Saraf parasimpatik pada paru-paru berfungsi sebagai mengontriksi bronkoli atau menciutkan bronkoli dan menstimulasi sekresi lendir. Yang terakhir, saraf simpatik pada otot-otot erektor pili berfungsi sebagai menegakkan bulu dan menimbulkan ghost flash atau merinding. Dan sistem saraf parasimpatik pada otot-otot erektor pili tidak ada efek. Berikut ini adalah referensi untuk pembahasan materi kali ini. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami mengenai anatomi sistem syaraf perifer. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.